Sebanyak 40 investor dan 5 kesultanan ramaikan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Ibu Kota Nusantara. Bukan cuma pejabat dan peserta upacara. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 di Ibu Kota Nusantara atau IKN juga diramaikan oleh investor dan sejumlah kesultanan. Sekitar 40 investor pelopor yang sudah melakukan groundbreaking di IKN dipastikan ikut hadir dalam rangkaian peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Selain itu, 5 kesultanan juga diundang. Salah satunya Kesultanan Kutai Kartanegara yang sudah mengonfirmasi kehadiran. Lalu, seperti apa rangkaian perayaan ulang tahun Indonesia ke-81 di IKN dan apa kaitannya dengan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Baru? Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memastikan sekitar 40 investor pelopor yang sudah melakukan groundbreaking di IKN bakal menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otoritas IKN, Thomas Umbu Patitena Bolodadi, mengatakan, para investor yang sudah berinvestasi dan menjalankan kegiatan usaha di IKN turut dilibatkan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan, terutama mereka yang sudah melakukan groundbreaking sebagai investor pelopor. Bukan hanya investor, otoritas IKN juga mengundang tenant yang sudah beroperasi serta berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN. Di antaranya adalah perwakilan pengelola Swissôtel dan rumah sakit swasta yang sudah beroperasi di kawasan IKN. Kehadiran pelaku usaha ini menjadi bagian dari upaya OIKN menjaga aktivitas dan ekosistem perkotaan di kawasan Ibu Kota Baru tersebut. Jadi, peringatan ulang tahun Indonesia di IKN tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan perkotaan di kawasan tersebut terus berjalan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan IKN akan terus dilanjutkan hingga 2028 sesuai arahan pemerintah. Menurut Basuki, pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga optimisme sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahawa pembangunan IKN tetap berjalan. Targetnya, pembangunan terus dilanjutkan sampai tahun 2028. Hingga nantinya, Presiden menetapkan IKN sebagai ibu kota politik. Untuk menjaga aktivitas kawasan, otoritas IKN juga mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional di IKN. Salah satunya adalah rencana konferensi nasional mengenai electrical mobility. Kegiatan seperti ini diharapkan bisa membantu mempertahankan aktivitas sekaligus membangun ekosistem perkotaan di IKN. Artinya, keberadaan investor, tenant, fasilitas kesehatan, hotel, hingga berbagai agenda nasional menjadi bagian dari proses membangun kehidupan perkotaan di kawasan tersebut. Selain investor dan pelaku usaha, unsur budaya dan sejarah juga hadir dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 di IKN. OIKN mengundang 5 kesultanan, termasuk Kesultanan Kutai Kartanegara. Thomas mengatakan, undangan bahkan telah disampaikan langsung kepada Sultan Kutai Kartanegara di Tenggarong. Pihak kesultanan kemudian mengonfirmasi akan hadir dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Kehadiran Kesultanan Kutai Kartanegara menjadi salah satu unsur lokal yang turut mewarnai peringatan kemerdekaan di Kalimantan Timur. Untuk pelaksanaan upacara, pengibaran bendera akan berlangsung di Plaza Seremoni IKN pada Senin, 17 Agustus 2026 pukul 07.30 WITA. Upacara tersebut akan dipimpin oleh Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Lokasi dan kepemimpinan upacara disesuaikan dengan tata protokol penyelenggaraan karena upacara di IKN yang dipimpin Kepala Otorita IKN digelar di Plaza Seremoni, sementara upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden digelar di depan Istana Negara IKN. Untuk upacara pengibaran bendera di IKN,
jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 3,500 orang. Sedangkan, upacara penurunan bendera pada sore hari diperkirakan diikuti sekitar 2,500 peserta. OIKN juga membuka ruang bagi masyarakat dan pengunjung untuk menyaksikan rangkaian peringatan ulang tahun Indonesia di IKN. Meski berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran, otoritas IKN menyatakan peringatan ulang tahun Indonesia tahun ini tetap mengedepankan kekhidmatan. Thomas mengatakan, efisiensi tidak mengurangi makna dan kekhidmatan peringatan kemerdekaan. Rangkaian acara sendiri sudah dimulai pada Minggu, 16 Agustus 2026 melalui Malam Kehormatan dan Malam Renungan Suci di Taman Kusuma Bangsa IKN. Dalam momentum tersebut, Basuki menekankan pentingnya menjaga optimisme dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pembangunan. Dengan begitu, peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia di IKN tahun ini membawa dua pesan sekaligus. Di satu sisi, ada penghormatan terhadap perjuangan dan sejarah kemerdekaan. Di sisi lain, ada penegasan bahawa pembangunan IKN dan pembentukan ekosistem kota baru tetap dilanjutkan. Kehadiran sekitar 40 investor pelopor, tenant yang sudah beroperasi, fasilitas kesihatan, hingga 5 kesultanan menunjukkan bahawa peringatan ulang tahun Indonesia ke-81 di IKN melibatkan berbagai unsur. Bagi pembangunan IKN, keterlibatan pelaku usaha menjadi penting karena keberadaan investasi dan kegiatan ekonomi merupakan bagian dari pembentukan ekosistem perkotaan. Sementara kehadiran kesultanan membawa unsur sejarah dan budaya dalam rangkaian peringatan kemerdekaan di Kalimantan Timur. Pemerintah melalui otorita IKN juga memberikan sinyal bahawa pembangunan IKN belum berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi diarahkan untuk membentuk kawasan yang memiliki aktivitas ekonomi, sosial dan perkotaan secara berkelanjutan. Buat masyarakat yang ingin menyaksikan langsung rangkaian ulang tahun Indonesia di IKN, pastikan mengikuti informasi resmi dari OIKN terkait jadual, lokasi, akses, serta aturan kunjungan. Karena kawasan IKN masih dalam tahap pembangunan, pengunjung juga perlu mengikuti arahan petugas, menggunakan akses yang telah ditentukan, dan tidak memasuki area projek atau kawasan terbatas. Dan yang tidak kalah penting, jangan hanya melihat ulang tahun Indonesia sebagai seremoni. Perkembangan IKN juga perlu terus dipantau dari sisi investasi, pembangunan fasilitas publik, aktivitas ekonomi, dan kesiapan kawasan sebagai ibu kota politik. Ikuti terus perkembangan IKN dan berita ekonomi nasional hanya di Kontan TV. Saya kira kalau tantangannya menurut saya karena saya dari PU-an sekarang ini lagi fokus di pembangunan fisiknya ya untuk yudikatif dan legislatif. Jadi insya Allah bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk persiapan 17 besok sudah ada tamu undangan yang konfirmasi hadir nggak sih Pak? Saya kira kalau yang ini kita regional aja. Regional. Ya. Kalau untuk investor strategis mungkin Pak ada yang datang? Kita undang semua. Sudah pada datang ini. Pada datang? Sudah pada datang. Oh sudah pada datang. Iya. Salah satu nama besar Pak, mungkin Pak investor besar yang konfirmasi untuk datang. Saya kira yang sudah bergerak di sini sama aja. Ya. Oke. Cukup ya, terima kasih.